Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas soal latihan bahasa Indonesia kelas 9 semester pertama. Soal yang pertama, coba cermati kutipan laporan percobaan berikut. Di sana ada nama, kemudian waktu percobaan, tempat percobaan. Nah, pertanyaannya, informasi penting pada teks laporan percobaan di atas secara berturut-turut mengandung unsur kata tanya apa? Unsur kata tanya yang terdapat pada teks laporan. Untuk mengetahui teks laporan diantaranya yang sudah kita pelajari itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, untuk menanyakan nama maka kita menggunakan apa? Biasanya menggunakan siapa. Kemudian kalau waktu menggunakan kata kapan, dan tempat biasanya menggunakan kata tanya di mana. Nah, berarti unsur kata tanyanya siapa, kapan, di mana. Soal berikutnya, pada kutipan laporan percobaan di atas yang terdapat unsur mengapa terdapat pada nomor berapa. Di sini ada 4 nomor. Kalimat nomor pertama, berdasarkan percobaan, berapa bahan makanan yang dicurigai mengandung vitamin C? Diketahui bahwa kandungan vitamin C dari buah jambu biji merah paling tinggi di antara buah atau bahan makanan lain yang kami uji kadar vitamin C-nya. Kalau kita teliti, ini mengandung pertanyaan mengapa diketahui bahwa kandungan vitamin C dari buah jambu biji merah paling tinggi di antara bahan makanan lainnya? Di sini jawabannya karena memang telah diuji. Kemudian yang kedua, mengapa kandungan vitamin C pada minuman sari buah tidak sesuai dengan informasi gizi? Jawabannya karena setelah diuji kandungan vitamin C-nya tidak mencapai 100% dan hanya mengandung 11,8%, artinya itu tidak sesuai dengan informasi gizi. Berarti kalimat nomor 1 dan nomor 2 itu mengandung unsur mengapa. Kemudian sekarang kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 kalau diteliti ini, kalau kita membuat pertanyaan makanan apa yang baik dikonsumsi? Jawabannya berarti makanan alami. Di situ ada jawabannya. Kemudian yang kalimat keempat, buah apa yang baik dikonsumsi? Jawabannya di situ juga ada seperti jeruk nipis, tomat, dan jambu biji lebih baik dikonsumsi. Nah, itu ya, berarti kita ulang lagi. Kalimat pertama mengandung mengapa, kalimat kedua mengandung unsur mengapa, kalimat ketiga unsur apa, kalimat 4 unsur apa. Kemudian soal yang berikutnya yaitu soal yang ketiga. Silakan cermati laporan atau langkah percobaan yang masih rumpang di bawah ini. Di sini pertanyaannya, urutan langkah percobaan yang tepat adalah, silahkan kalian urutkan dari mulai yang seharusnya nomor 1 yang mana, yang nomor 2 yang mana, yang nomor 3, kemudian seterusnya yang nomor 4. Ibu kira ini tidak usah dibahas lagi karena ibu yakin kalian sudah paham. Soal berikutnya, cermati kutipan laporan percobaan di bawah ini. Kalimatnya, mengetahui kadar kandungan vitamin C yang terdapat dalam sampel minuman yang diuji. Kalimat di atas merupakan struktur laporan percobaan bagian apa? Struktur laporan percobaan itu terdiri dari yang pertama tujuan, alat, bahan, langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Nah, kalau kalimatnya seperti itu, kira-kira struktur laporan percobaan tersebut bagian yang mana? Silahkan kalian tentukan sendiri. Berikutnya, pernyataan umum dari kosakata di atas adalah, di sini kosakatanya ada mikrofon, speaker, layar tayang, baterai, pocket,
digital signal, prosesor, GSM, SIM, radio frekuensi, konektor luar, memori internal, dan SD card. Itu merupakan kata-kata dari bagian atau kosakata apa. Kalau kosakatanya seperti itu, maka pernyataan umumnya hal tersebut merupakan bagian dari satu benda. Namanya benda apa kira-kira? Berikutnya, pada paragraf di atas, kalimat yang tidak terdapat kata tugas hubungan logis ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa. Di situ ada 4 kalimat. Ibu jelaskan dulu apa itu, atau ingatkan lagi ya, karena ini sebetulnya sudah dibahas ya. Semester 1 semuanya sudah dibahas. Ibu akan bahas lagi apa itu kata tugas hubungan logis. Kata tugas hubungan logis itu diantaranya kata tugas atau kata hubung sehingga, tetapi, akan tetapi, melainkan, seperti, oleh, karena itu. Nah, kalian cari kalimat pertama apakah ada kata tugasnya, kata kedua apakah ada kata tugasnya, kata ketiga, dan kata keempat. Pertanyaannya, pada paragraf di atas, kalimat yang tidak terdapat kata tugas hubungan logis ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Silahkan kalian teliti atau cermati kalimat tersebut. Kemudian ke soal berikutnya, pada kutipan laporan di atas terdapat kata tugas aktif untuk menggambarkan proses dan aksi, yaitu, Ibu ingatkan lagi bahwa kata kerja aksi atau kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu subjek, bisa orang, bisa benda, bisa hewan, sedang melakukan suatu kegiatan, tindakan, aksi, atau perbuatan. Nah, kata kerja aktif juga menggambarkan bahwa suatu pekerjaan sedang berlangsung. Ibu contohkan satu, nanti kalian cari yang lain ya. Di sini ada kalimat pelangi terbentuk ketika cahaya lampu senter dibiaskan saat melewati. Nah, di sini ada kata melewati. Melewati ini kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau aksi atau tindakan. Silahkan cari kata yang lain yang termasuk kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Kalimat berikutnya, dari keempat pernyataan kutipan laporan percobaan di atas yang mengandung kata berantonim. Kata berantonim itu sudah kita ketahui bersama bahwa antonim itu kata yang berlawanan atau lawan kata. Di sini kalian cari dari keempat kalimat tersebut, dalam satu kalimat tersebut, dalam satu nama tersebut, cari satu kata yang dalam kalimat tersebut kemudian ada lawan katanya. Ada satu kata kemudian dalam kalimat yang sama itu juga dijelaskan lawan katanya. Silahkan kalian cari, teliti, cari kata atau kalimat yang mengandung antonim. Selanjutnya kita akan membahas soal bab 2, yaitu tentang pidato persuasif. Cermati kutipan pidato persuasif tersebut. Kutipan pidato persuasif di atas berisi tentang apa? Nah, struktur isi pidato itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, gagasan. Gagasan itu sama dengan ide atau hasil pemikiran. Yang kedua, pandangan. Pandangan itu adalah suatu tulisan yang dilakukan setelah melakukan pengamatan atau memandang sesuatu. Yang ketiga, strukturnya adalah arahan atau pesan.
kalau kalimatnya pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa bersandar pada kenyataan bahwa perkembangan sumber daya manusia merupakan faktor terbesar dalam kesuksesan sistem masyarakat. Nah, itu pada pidato persuasif merupakan gagasan, pandangan, atau arahan. Kalimat berikutnya, arahan atau pesan pada kutipan pidato di atas terdapat pada kalimat nomor berapa? Arahan, pesan itu biasanya dilengkapi dengan kata mari, ayo, sebaiknya, tolong, jagalah. Nah, itu biasanya kata-kata yang ada pada kalimat pesan atau arahan. Silahkan kalian cari. Nah, biasanya juga bagian arahan ini adalah bagian isi pidato yang ada di bagian akhir dari pidato tersebut atau akhir dari isi pidato tersebut. Soal berikutnya, silahkan dibaca soalnya dengan baik, dengan teliti. Kutipan teks pidato di atas merupakan struktur teks pidato persuasif bagian. Di sini ada kata-kata puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu akan ingatkan lagi tentang struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif yang pertama adalah pembukaan. Apa saja yang ada di dalam pembukaan? Yang pertama ada salam pembuka, sapaan penghormatan, kalimat pembuka. Salam pembuka misalnya Assalamualaikum, salam sejahtera, dan sebagainya. Kemudian sapaan penghormatan, biasanya yang terhormat, yang saya hormati, Bapak, Ibu, Guru. Kemudian kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu kalimat yang mengawali pidato tersebut. Kemudian isi. Isi itu berisi, diantaranya struktur isi tadi sudah dibahas, yaitu gagasan, pandangan, dan arahan. Kemudian bagian penutup biasanya berisi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Kira-kira yang puji syukur itu termasuk ke dalam bagian pembukaan, isi, atau penutup. Kemudian kalimat berikutnya masih tentang sekarang kita membahas tentang ciri kebahasaan pidato persuasif. Di antaranya yaitu nominalisasi atau perbendaan. Silakan baca kutipan teks pidato tersebut. Nominalisasi atau perbendaan pada kutipan pidato di atas terdapat pada kalimat nomor berapa? Nominalisasi itu artinya kata benda yang dibentuk dari kata yang lain. Misalnya kata sifat, kata kerja, dan cirinya biasanya menggunakan imbuhan ke-an. Contohnya kemiskinan, kemudian keseriusan, dan sebagainya. Silahkan kalian cari dari keempat kalimat tersebut mana yang mengandung nominalisasi atau perbendaan. Kalimat berikutnya masih tentang ciri kebahasaan pidato persuasif. Konjungsi atau kata hubung sebab akibat pada kutipan pidato di atas adalah, silahkan kalian cari kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Apa itu kata hubung sebab akibat? Kata hubung sebab akibat yaitu kata hubung yang menghubungkan dua klausa atau kalimat yang kedudukannya berbeda. Beberapa kata hubung yang digunakan untuk kalimat sebab akibat diantaranya karena, sehingga, akibatnya, sampai, maka, dan lain-lain. Silahkan kalian cari kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Soal berikutnya masih ciri kebahasaan pidato persuasif.
Baca kutipan teks pidato di bawah ini. Kutipan pidatonya terdiri dari 5 kalimat. Perintahnya, kalimat pasif pada kutipan pidato di atas terdapat pada kalimat nomor berapa? Kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau perbuatan. Kalimat pasif cirinya menggunakan imbuhan ke-an. Kata kerjanya menggunakan imbuhan ke-an atau di atau ter. Cari kata kerja yang menggunakan imbuhan ke-an, kemudian diawali kata di atau diawali kata ter. Silahkan cari kalimat-kalimat tersebut. Soal berikutnya, bacalah kutipan teks pidato di bawah ini. Saya hanya seorang anak kecil, namun saya tahu bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang beranggotakan lebih dari 5 miliar, yang terdiri dari 30 juta rumpun, dan kita semua berbagi udara, air, dan tanah di planet yang sama. Sinonim kata yang bercetak tebal pada kutipan pidato di atas adalah, berarti sinonim atau persamaan kata rumpun pada kata tersebut adalah sinonim. Silahkan kalian tentukan sendiri. Kita lanjut kepada soal bab ketiga, yaitu tentang cerita pendek. Tema cerita pendek di atas adalah, di dalam cerita pendek itu ada yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang terdapat dalam cerita pendek itu sendiri, atau yang terdapat dalam teks cerita pendek itu sendiri. Dan di sini kalian tentukan tema cerita pendek di atas. Kira-kira kalau kalimat paragrafnya atau ceritanya seperti itu, pokok yang dibahas dalam cerita itu adalah apa? Soal berikutnya masih tentang unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita pendek. Soalnya amanat cerita pendek di atas adalah kita baca dulu isi cerita pendeknya. Namun selama hari-hari sulit itu ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa, seperti para tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Dengan demikian, rengek tangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Kita teliti, kita identifikasi tokoh Pak Yus. Dia itu seorang tokoh yang keadaan ekonominya tidak terlalu baik, namun Pak Yus tetap, dia itu meskipun dalam situasi sulit, dia mau berbagi dengan orang-orang sekitarnya, dengan memberikan makanan kepada anak-anak yang kelaparan. Berarti amanat cerita pendek tersebut kira-kira menurut kalian apa? Berikutnya, mari kita baca cerita pendek berikut ya. Siang ini begitu teriknya matahari bersinar, tak ada kompromi, menyengat dan membakar bumi. Begitu panasnya, aku berjalan terseok-seok membawa suatu bakul nasi yang harus masih panas, 2 termos air panas, dan 2 lembar kain lap bersih. Emak, kalau bukan karena perintah emak, aku tak akan mau membawa barang berat ini. Tapi emak yang memerintah. Aku tak mau dibilang anak durhaka. Jadi, siang yang panas ini aku harus mengantar pesanan emak. Latar tempat kutipan cerita pendek di atas adalah kira-kira
Kalau kalimatnya seorang tokoh tersebut, siang itu matahari terik, matahari bersinar, tak ada kompromi, menyengat dan membakar bumi begitu panasnya. Aku berjalan berseok-seok membawa satu bakul nasi. Kira-kira tokoh tersebut sedang berada di mana? Soal berikutnya, latar suasana atau suasana yang tergambar pada kutipan cerita pendek di atas adalah, mari kita baca dulu kutipan cerita pendeknya. Karya hebat, aku sendiri pun hampir meneteskan air mata memandang lukisan itu. Orang akan tergugah untuk menyayangi binatang, dan mereka akan berpikir bahwa kasih sayang itu sesuatu yang amat penting dan berharga, pikir Pak Saiful. Tanpa sadar, Pak Saiful mundur lagi dan ia terperosok ke dalam rawa. Tolong, tolong, jerit Pak Saiful dengan panik. Ia sadar bahwa dirinya akan terhisap ke dalam lumpur rawa dan maut akan segera menjemputnya. Saat itulah Mumu muncul sambil membawa tambang. Ia sudah mengikatkan tambang di sebuah pohon besar dekat rawa. Nah, kira-kira suasana yang tergambar pada cerita pendek tersebut apa? Apakah sedih, bahagia, senang, tegang, haru, atau apa? Silahkan kalian simpulkan sendiri. Soal berikutnya, bacalah kutipan cerita pendek di bawah ini. Dia tak pernah bosan, tetapi langit tetap hujan, rembulan terus menangis. Tetesan air masuk dari celah atap ruang pasung yang menjadi bocor, menimpa kepala wanita berwajah penyok dan membuat dirinya kebasahan. Latar waktu kutipan cerita pendek di atas adalah, kita fokus dulu waktunya pada kalimat langit tetap hujan, rembulan terus menangis. Kira-kira kalau kalimatnya menggambarkan atau digambarkan seperti itu, waktunya kapan? Bacalah kutipan cerita pendek di bawah ini. Bu Kustia bertekad bulat menghadiri resepsi pernikahan putra Pak Hargi. Tidak bisa tidak, walaupun hambatannya, apapun hambatannya, berapapun biayanya, ini sudah menjadi niatnya sejak lama. Bahwa suatu saat nanti kalau pagi mau mantu ataupun ngunduh mantu, ia akan datang untuk mengucapkan selamat, menyatakan kegembiraannya, menunjukkan bahwa ia tetap menghormati pagi, biarpun zaman sudah berubah. Nah, bagaimana cara pengarang menggambarkan watak tokoh Bu Kustiah bahwa ia itu selalu menghormati Pak Hargi? Cara pengarang menggambarkan watak tokoh itu dibagi menjadi tiga bagian ya. Yang pertama diceritakan langsung oleh pengarang. Dalam cerita itu dipaparkan bahwa tokoh tersebut wataknya seperti apa, langsung diceritakan oleh pengarang. Ada juga kita akan tahu watak tokoh setelah tokoh tersebut berdialog atau berbicara dengan tokoh yang lain. Misalnya Bu Kustia mengatakan, kata Bu Kustia, Pak Hargi adalah orangnya sangat rajin. Oh, benarkah? Kata tokoh yang lain. Nah, berarti itu dialog antar tokoh. Nah, tingkah laku tokoh berarti ketika tanpa berbicara pun, kalau pengarang mendeskripsikan tingkah laku tokoh, maka kita akan tahu bagaimana watak tokoh tersebut. Silahkan kalian simpulkan bagaimana cara pengarang menggambarkan watak tokoh Bu Kustia. Untuk soal berikutnya kita beralih pada unsur ekstrinsik cerita pendek. Salah satu unsur ekstrinsik cerita pendek itu adalah nilai yang terkandung yang digambarkan di luar cerita tersebut. Kira-kira mengandung nilai apa? Unsur ekstrinsik juga tidak hanya itu. Juga misal ada kisah pengarang atau uraian tentang latar belakang pengarang. Nah, sekarang ceritanya di sini kita baca dulu ya.
Hai Geisha, how are you? Tanya Krista pada sahabat dekat bangetnya. Geisha, I am fine, thank you. Jawab Geisha seperti biasanya, ceria dan ramah. Kalian sedang mengobrolkan apa? Tanyaku. Gini Loti, di dekat Jalan Indonesia Raya terdapat restoran mewah. Ya, semula kami berpikir bahwa itu makanan khas Itali, Jepang, or France. Ternyata isinya makanan khas Indonesia, makanan kampung, seperti pempek, gorengan, sayur asem, gudeg, atau lainnya. Awalnya kami menolak, setelah mencicipinya, ternyata enak. Bahkan aku yang pesan pempek kapal selam sampai pesan hingga 3 piring. Cerita Vanessa diakhiri cekikikan. Nah, kira-kira kalau dalam cerita tersebut yang dibahas tentang makanan, kemudian bahasanya, dari segi bahasanya ada yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, kemudian mereka berbicara tentang apa yang ada di dalam cerita tersebut, misalnya tentang tadi sudah dijelaskan tentang makanan khas dan lain-lain. Kira-kira itu nilai yang terkandungnya apa? Apakah nilai agama, nilai budaya, nilai pendidikan? Kira-kira nilai apa? Kalau di situ terdiri dari bermacam bahasa, beraneka ragam makanan, kira-kira itu mengandung nilai apa? Soal berikutnya. Baca kutipan cerita pendek di bawah ini. Emak adalah tulang punggung keluarga. Kalau tidak ada emak, mungkin aku tidak bisa merasakan nikmatnya sekolah, belajar, berteman, dan semua yang menyenangkan. Sedangkan bapak tidak bisa diandalkan. Setiap hari selalu saja berjudi. Kalau tidak berjudi ya tidur, molor di rumah. Dia sangat menyebalkan, tetapi walaupun menyebalkan dan aku membencinya, dia adalah bapakku. Kasihan emak yang selalu menderita. Kadang aku berpikir, coba kalau emak jadi bapak dan bapak jadi emak, mungkin keadaannya akan lebih lumayan. Nah, kutipan cerita pendek di atas merupakan struktur bagian. Nah, ibu ingatkan lagi, struktur cerita pendek itu terdiri dari orientasi. Orientasi itu dari mulai pengenalan tokoh, pengenalan latar, di mana tokoh itu berada, keluarganya siapa, sifatnya bagaimana, dan lain-lain. Kemudian rangkaian peristiwa. Nah, tokoh mulai mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit, tapi tidak sesulit seperti yang terjadi pada komplikasi. Kemudian yang ketiga, komplikasi. Tokoh itu mulai mengalami masalah yang rumit atau sulit, baik konflik secara batin atau konflik fisiknya. Kemudian yang ketiga, resolusi atau solusi dari masalah yang dialami tokoh. Pada waktu itu tokoh sudah menemukan jalan keluar dari solusinya. Nah, silahkan kalian simpulkan struktur cerita pendek tersebut bagian yang mana? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, atau resolusi? Berikutnya, bacalah kutipan cerita pendek di bawah ini. Pertanyaannya, perbedaan struktur isi kedua cerita pendek di atas adalah teks 1, kita baca dulu ya. Adit, itulah nama panggilanku. Aku memiliki saudara kembar yaitu Adib. Kira-kira ini kalau yang tadi ibu sudah jelaskan masuknya kemana? Masuknya ke perkenalan atau orientasi, kemudian apakah masuknya ke rangkaian peristiwa, komplikasi, atau resolusi. Kemudian teks kedua, tepat pukul 10 operasi dimulai. Aku siap menghadapi alat-alat tajam yang akan mengambil mataku. Aku tak sadarkan diri pada waktu itu. Akan tetapi kala ini aku sadar, namun terasa ada yang hilang. Ya, kemewahan dan keindahan alam telah hilang menurutku. Semua di dunia ini telah musnah, pikirku. Tapi aku salah, yang telah hilang dari keindahan bukanlah dunia dan seisinya, melainkan kedua mataku telah hinggap pada tempat bola mata Adib berada dulu. Nah, kira-kira kalau teks 2 ini masuknya yang mana? Apakah masuknya pada perkenalan atau orientasi, atau
rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi atau puncak masalah yang dialami oleh tokoh, puncak kerumitan yang dialami oleh tokoh, konflik batin yang dialami oleh tokoh, atau masuknya pada resolusi atau penyelesaian. Soal berikutnya, aku mengira bahwa orang tuaku akan menulis iklan dalam media massa bahwa mereka butuh donor mata dengan nilai rupiah yang cukup tinggi. Ternyata hal itu hanya mimpi belaka. Keputusan orang tua yang mencurahkan terhadap dokter adalah mengambil bola mataku untuk Adib sang juara keluarga. Mengapa nasibku sungguh malang? Aku mempunyai mimpi yang besar, akan tetapi hal ini apakah tidak menghalangi mimpiku? Mata adalah salah satu organ yang sangat penting adanya dan kegunaannya. Aku hanya bisa menangis sejenak melihat hal yang tak terduga ini. Lagi-lagi aku hanya bisa bergumam dan meronta dalam hati serta mengelus dada. Penyebab konflik batin yang dialami tokoh aku adalah, di sini tokoh aku dia sedang mengalami pergolakan batin, perang batin yang luar biasa karena dia matanya akan diambil. Dua bola matanya akan diambil, tentunya nanti kedepannya dia tidak akan bisa melihat lagi. Penyebab perasaan yang sedih yang mendalam tersebut apa? Apakah karena memang dokter ingin mengambil bola matanya, atau orang tuanya yang berbicara kepada dokter bahwa mata Adib harus diberikan kepada adiknya? Soal berikutnya, bacalah kutipan cerita pendek di bawah ini. Pagi hari aku bangun tidur panjang yang telah melelapkanku. Aku bergegas pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum berangkat ke sekolah. Setelah itu, aku membereskan tempat tidur dan sarapan pagi terlebih dahulu. Lalu setelah selesai sarapan, barulah aku berangkat ke sekolah dan berpamitan kepada orang tua. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam cerita pendek di atas adalah, sebelumnya ibu akan bahas dulu macam-macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Biasanya cirinya menggunakan kata ganti saya atau aku. Di sana tokoh aku merupakan pemeran utama. Segala sesuatunya seolah-olah penulis tahu segalanya tentang tokoh aku, makanya dituliskan secara lengkap tentang tokoh aku tersebut. Intinya tokoh aku tersebut sebagai pemeran utama. Kemudian yang kedua, orang pertama, pelaku sampingan. Orang pertama tetap dalam cerita itu ada kata ganti aku, tokohnya aku atau saya. Namun di situ tokoh aku atau sayanya dia itu bukan pemeran utama. Dia hanya sebagai tokoh sampingan. Berarti dalam cerita itu selain tokoh aku ada tokoh lain yang diceritakan yang lebih banyak berperan selain dari tokoh aku tersebut. Kemudian orang ketiga serba tahu. Cirinya menggunakan kata ganti. Orang ketiga itu kata gantinya dia, ia, atau nama orang. Misal Siti, Susi, Randy, dan sebagainya. Kenapa serba tahu? Karena di situ pengarang tahu segalanya tentang orang ketiga tersebut. Dia akan menceritakan secara lengkap tokoh dia, ia, atau nama yang disebutkan dalam cerita tersebut sampai hal-hal yang lebih khususnya. Kemudian yang ketiga, orang ketiga pengamat. Orang ketiga pengamat tetap kata gantinya dia, ia, atau nama orang. Namun orang ketiga di sini hanya sebagai pengamat saja, bukan sebagai pelaku utama atau pelaku yang serba tahu. Silakan kalian simpulkan. Kalau di situ cirinya tokohnya aku, kemudian dari awal sampai akhir yang diceritakan adalah tokoh aku, kira-kira sudut pandangnya sudut pandang yang mana? Apakah orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga serba tahu, atau orang ketiga sebagai pengamat? Untuk selanjutnya kita akan menelaah struktur kebahasaan cerita pendek. Kita baca dulu soalnya sebagai berikut. Soal pertama, silahkan baca. Di sini ada 4 soal, ada 4 kalimat, bukan soalnya. Ada 4 kalimat. Kalimat pertama kita baca sama-sama. Dari pematang sawah yang lebar-lebar, saya menyaksikan. Kalimat keduanya,
Saya menyaksikan bagaimana gunung Beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Kalimat ketiga, saya sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari tetapi keluar dari hati saya sendiri. Yang keempat, setiap melihat dedaunan yang bergoyang, saya sering melamun melihat Jaya Sakti di atas daun pisang. Pertanyaannya, pada kutipan teks cerita pendek di atas, kalimat yang mengandung majas personifikasi terdapat pada nomor berapa? Kita bahas dulu apa itu majas personifikasi. Majas personifikasi itu adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang memberikan sifat-sifat insani atau manusiawi atau memberikan sifat-sifat seperti manusia kepada benda mati atau benda hidup yang bukan manusia, misalnya hewan, tumbuhan, sehingga seolah-olah dapat bersikap layaknya seorang manusia. Nah, di situ ada yang digambarkan misalnya tumbuhan. Kira-kira tumbuhan, kalau tumbuhan di sana digambarkan seperti apa? Kalian silahkan cari kalimat mana yang mengandung majas personifikasi, yang tumbuhan seolah-olah bersikap layaknya seorang manusia. Soal berikutnya, kita baca dulu teksnya. Dari pematang sawah yang lebar-lebar, saya menyaksikan bagaimana gunung Beser seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Saya sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari, tapi keluar dari hati saya sendiri. Setiap melihat dedaunan yang bergoyang, saya sering melamun melihat Jaya Sakti di atas daun pisang. Kalimat yang bercetak miring pada kutipan cerita pendek di atas menggunakan majas. Tadi sudah dibahas tentang majas personifikasi. Kemudian majas yang kedua, Ibu akan bahas, yaitu majas simile. Majas simile itu majas pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Dinyatakan seperti ada kata-kata yang menjadi cirinya, yaitu kata hubungnya menggunakan kan perbandingan. Berarti kalau dibandingkan, misal menggunakan kata senyumnya bagaikan misalnya bunga yang sedang mekar. Kemudian matanya bersinar seperti mentari. Nah, itu ciri majas simile, yaitu menggunakan kata hubung seperti bagaikan karena menyatakan perbandingan. Kemudian majas berikutnya majas hiperbola. Majas hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan, yang dilebih-lebihkan. Kita bahas lagi nanti pada soal berikutnya ya. Berikutnya, kalimat berikutnya, kita baca lagi kutipan cerita pendeknya. Siang ini begitu teriknya, matahari bersinar tak ada kompromi, menyengat dan membakar bumi begitu panasnya. Aku berjalan terseok-seok membawa satu bakul nasi yang harus masih panas, 2 termos air panas, dan 2 lembar kain lap bersih. Ah emak, kalau bukan karena perintah emak, aku tak akan mau membawa barang berat ini. Tapi emak yang memerintah, aku tak mau dibilang anak durhaka. Jadi ya, siang yang panas ini aku harus mengantar pesanan emak. Nah, di sana ada 4 kalimat. Silahkan kalian tentukan kalimat ke-1 pada kutipan cerita pendek di atas termasuk ke dalam majas apa. Tadi sudah dibahas bahwa majas itu ada 3. Yang pertama majas personifikasi. Majas personifikasi itu menganggap benda-benda seperti hewan, tumbuhan, atau benda tak hidup diperlakukan seperti manusia, dan kita memberi ungkapan seperti manusia. Kemudian majas simile. Majas simile itu tadi adalah majas perbandingan, membandingkan
misalnya benda yang satu dengan benda yang lain. Kemudian cirinya tadi majaz simile seperti bagaikan. Kemudian sekarang yang ketiga majaz hiperbola. Majaz hiperbola itu gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau membesar-besarkan kenyataan yang sebenarnya. Misal, suaranya menggelegar membelah dunia. Itu kan terlalu berlebihan. Jadi tidak mungkin kan suara orang sampai membelah dunia, itu dilebih-lebihkan. Silahkan dalam paragraf tersebut kalimat yang mana nomor 1 itu berarti mengandung majaz apa? Soal berikutnya masih menelaah kebahasaan cerita pendek. Kita baca dulu ceritanya. Tinggal beberapa menit lagi operasi akan dimulai. Aku akan memanfaatkannya dengan memanggil ayah dan ibuku. Kalimat kedua, aku hanya ingin memandang mereka dengan peka karena mungkin ini akhir aku melihat mereka yang telah berjasa dalam hidupku. Kalimat ketiga, aku sadar aku tak berarti apa-apa dalam keluarga ini. Kalimat keempat, tapi setidaknya aku telah berbuat baik kepada kedua orang tua dan selalu berpikiran positif dalam perjalanan hidupku, serta meyakini ada rahasia Tuhan yang bersembunyi di balik peristiwa ini semua. Tugasnya, pada cerita pendek di atas, kata penghubung yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis terdapat pada kalimat nomor berapa? Kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Nah, kata hubung atau konjungsi kronologis ini biasanya menggunakan kata hubung sesuai, sesudah, sebelum, begitu, selesai, kemudian, beberapa hari kemudian. Nah, itu contohnya. Silahkan kalian tentukan kalimat nomor berapa yang terdapat penghubung yang menyatakan urutan waktu. Soal berikutnya, kita baca dulu kutipan cerita pendeknya. Kini tibalah hari kelima. Kalimat pertama, pagi-pagi Ibu Yus memberi laporan. Pak, uang kita tinggal 20.000. Kalau hari ini kita menyediakan makanan lagi untuk anak-anak tetangga, besok kita sudah tak punya uang. Belum tentu nanti sore Bapak bisa melaut. Pak Yus terdiam sejenak. Kalimat ketiga, sosok tubuhnya yang hitam kukuh melangkah keluar rumah, memandang ke arah pantai dan memandang ke langit. Kalimat keempat, nun jauh di sana, segumpal awan hitam menjanjikan cuaca buruk nanti petang. Kalimat langsung pada kutipan paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor berapa? Ibu akan jelaskan dulu ciri kalimat langsung. Yang pertama, dalam penulisannya, kalimat langsung menggunakan tanda petik atau tanda titik-titik, kemudian di atasnya menggunakan tanda petik 2. Itu ciri kalimat langsung. Kita lanjut pada bab berikutnya, bab keempat, yaitu tentang teks tanggapan. Pertanyaannya, bentuk tanggapan penulis berdasarkan teks di atas adalah, kita baca dulu kutipan teks tanggapannya. Seperti pada kebanyakan lukisan Apandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah penulis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki Apandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang maestro ternama. Nah, bentuk tanggapan itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, pujian, kritikan, sanggahan atau bantahan. Sanggahan itu sama dengan bantahan ya. Pujian itu memuji, pujian itu biasanya yang disampaikan hal-hal yang baiknya. Kemudian atau memuji, karena memuji pasti disampaikan hal yang baiknya dulu. Kemudian kritikan itu biasanya menyampaikan kekurangan atau kelemahan dari sebuah
karya atau apapun yang ditanggapinya, yang pasti yang disampaikannya itu berupa kekurangan atau kelemahannya. Kalau sanggahan itu membantah ya, bantahan. Kira-kira kalau paragrafnya seperti itu, penulis itu menyampaikan pujian, kritikan, atau sanggahan. Berikutnya, contoh kalimat sanggahan pada teks tanggapan yang tepat berikut ini adalah, kalian pilih dari keempat kalimat tersebut mana yang merupakan teks atau kalimat bantahan. Ibu ulang lagi, sanggahan itu adalah bantahan atau pendapat lain atas suatu pendapat. Jadi orang tersebut tidak sependapat dengan orang lain, dia memiliki pendapat sendiri. Bagian yang pertama, tari piring hendaknya diajarkan kepada generasi muda. Tari piring harus dilestarikan agar tidak punah akibat pengaruh budaya modern. Yang keduanya, saya setuju dengan keberadaan tari piring. Yang ketiga, menurut saya gerakan tari piring unik dan lincah. Yang keempat, sependapat bahwa motivasi berasal dari diri sendiri. Silakan kalian pilih mana yang termasuk kalimat sanggahan. Sanggahan itu sama dengan bantahan atau pendapat lain dari suatu pendapat. Intinya tidak sependapat dengan orang yang memberikan pendapat, beda pendapat. Soal berikutnya, bacalah teks tanggapan di bawah ini. Novel ini cukup membuka mata kita bahwa cinta tak pernah mengenal usia dan cinta butuh suatu kejujuran, sekalipun pahit rasanya. Harus kita katakan sebelum akhirnya cinta itu justru menyakiti orang-orang yang kita sayangi. Novel ini dibuat seperti teka-teki atau alur cerita pada nama tokohnya sehingga membuat pembacanya penasaran untuk terus membaca novel ini sampai selesai. Meskipun begitu, alur campuran yang digunakan kadang cukup membuat pembacanya menjadi cukup kesulitan. Kemudian yang keempat, bagian akhir cerita yang tidak digambarkan secara jelas juga membuat pembacanya menafsirkan ending yang berbeda-beda sesuai kemauannya. Kalimat kritikan pada teks tanggapan di atas terdapat pada nomor berapa saja. Kalian cari yang di dalamnya kalimat tersebut menyampaikan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan dari novel tersebut. Berikutnya ke bagian menelaah struktur teks tanggapan ya. Struktur teks tanggapan itu sendiri Ibu akan bahas dulu, terdiri dari evaluasi. Evaluasi itu di dalamnya menjelaskan fokus permasalahan yang akan dibahas. Biasanya masalah-masalah yang masih hangat diperbincangkan oleh halayak umum, masih tren topiknya, masih banyak diperbincangkan oleh orang-orang, baik di media massa, di media sosial. Itu biasanya menjadi topik yang hangat masalah yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, deskripsi. Deskripsi itu berisi penjelasan. Di sana ada identifikasi, kemudian masalahnya dikelompok-kelompokkan atau diklasifikasi, yang dibahas secara rinci setelah dari struktur evaluasi ya, dibahasnya secara rinci pada bagian deskripsi. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang, memuat kesimpulan atau saran terkait masalah yang dibahas. Nah, sekarang kita latihan soalnya. Bacalah teks tanggapan di bawah ini. Untuk alasan kebersihan yang lebih steril, pengguna galon sekali pakai saat ini beredar cukup luas di kalangan masyarakat. Namun, menurut saya, gagasan ini merupakan tindakan yang tidak mempedulikan efek dan dampaknya bagi lingkungan, yaitu menyebabkan peningkatan sampah plastik. Nah, kutipan teks tanggapan di atas berdasarkan strukturnya merupakan bagian yang mana? Bagian evaluasi, bagian deskripsi, atau bagian penegasan ulang? Silahkan kalian simpulkan sendiri. Nah, sekarang kita masih membahas tentang teks tanggapan ya. Pertanyaannya, kalimat fakta pada kutipan teks tanggapan di atas pada nomor berapa? Nah, di dalam
struktur teks tanggapan itu di bagian deskripsi itu biasanya dipaparkan ada fakta-fakta, kemudian ada juga pendapat penulis atau pendapat ahli dan sebagainya. Biasanya fakta itu dilengkapi dengan data-data yang mendukung. Kita baca dulu teksnya. Dilansir dari Instagram resmi dari Pemprov DKI Jakarta, pada tahun 2020 akhirnya Jakarta keluar dari urutan ke-10 kota termacet di dunia versi TomTom Traffic Index dan berada di peringkat ke-31 dari total 416 kota. Itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua, sebuah pencapaian yang tentunya bisa kita banggakan bahwa Jakarta semakin membaik dalam mengatasi kemacetan. Kalimat ketiga, di mana pada tahun 2019 kemarin Indonesia masih menduduki peringkat ke-10 sebagai kota termacet di dunia. Sedangkan tingkat kemacetannya sebanyak 53%. Kalimat keempat, meskipun masih banyak hal yang mungkin perlu diperbaiki dan dioptimalkan. Nah, kalian cari dua kalimat fakta. Ibu ingatkan sekali lagi, kalau kalimat fakta itu dilengkapi dengan data yang mendukung, misal berdasarkan apa. Jadi bukan pendapat. Beda antara pendapat seseorang dengan fakta. Kalau fakta itu disertai dengan data-data yang mendukung. Cari dua kalimat dari 4 kalimat tersebut yang merupakan kalimat fakta. Soal berikutnya menelaah unsur kebahasaan teks tanggapan. Kita baca dulu teksnya atau dibahas dulu ya. Kita tentukan dulu maksud pertanyaannya. Kalimat kompleks pada kutipan teks tanggapan di atas terdapat pada kalimat nomor berapa? Ibu akan bahas dulu kalimat kompleks itu apa. Kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri dari kalimat utama atau induk kalimat dan anak kalimat. Nah, fungsi anak kalimat sebagai pelengkap kalimat sehingga saling berhubungan. Biasanya dihubungkan dengan kata hubung. Contohnya, Mirna sedang makan bakso sementara adiknya makan coklat. Nah, itu kalimat kompleks. Jadi terdiri dari dua pola kalimat, subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek, dan dihubungkan dengan kata hubung. Biasanya ciri kalimatnya ya lebih panjang dari kalimat yang lain. Kita baca dulu kalimat pertamanya, kalimat yang nomor satunya. Tidak ada manusia yang ingin tubuhnya digerogoti penyakit. Yang kedua, oleh karena itu, agar badan selalu sehat, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga pola makan sehat dan tidak mengkonsumsi makanan berbahaya. Kalimat ketiga, selain itu kita harus rajin berolahraga. Kalimat keempat, salah satu yang menjadi pengganggu kesehatan namun masih sering dinikmati adalah rokok. Kalian cari satu kalimat yang merupakan kalimat kompleks atau terdiri dari dua pola kalimat. Soal berikutnya, untuk alasan kebersihan dan lebih steril, pengguna galon sekali pakai saat ini beredar cukup luas di kalangan masyarakat. Menurut saya gagasan ini merupakan tindakan yang tidak mempedulikan efek dan dampaknya bagi lingkungan, yaitu menyebabkan peningkatan sampah plastik. Konjungsi atau kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, silahkan kalian lengkapi paragraf di atas setelah koma tersebut menggunakan kata hubung yang tepat untuk kalimat tersebut. Sekarang pembahasan soal yang terakhir, masih tentang menelaah kebahasaan teks tanggapan. Bacalah kutipan teks tanggapan di bawah ini. Kalimat pertama, selama ini bumi kita sudah cukup kesakitan akibat berbagai pencemaran lingkungan dan juga pemanasan global yang setiap tahunnya semakin memperburuk keadaan. Kalimat kedua, dilansir dari NASA, tercatat suhu permukaan rata-rata bumi telah meningkat sekitar 2,05 derajat Fahrenheit
atau 1,14 derajat Celcius sejak akhir abad ke-19. Yang kalimat ketiga, peningkatan suhu bumi ini berdampak nyata dengan setiap tahunnya laser es di kutub terus mencair dan juga terjadinya perubahan iklim. Kalimat keempat, dan tentunya dengan beredarnya galon sekali pakai yang akan sangat berpengaruh buruk bagi lingkungan kita, tempat kita tinggal sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalimat rujukan atau referensi pada paragraf di atas terdapat pada nomor berapa? Tadi dijelaskan juga dalam soalnya bahwa kalimat rujukan itu kalimat referensi ya. Ibu akan jelaskan dulu. Kalimat rujukan itu ada kalimat rujukan orang, contohnya Sari adalah ketua kelas 7A. Dia merupakan siswa yang sangat ulet. Dia itu menunjukkan Sari, berarti merujuk pada Sari. Kemudian ada juga kata rujukan itu rujukan benda. Teori yang menganggap bahwa bumi itu datar sempat menjadi viral. Banyak pula orang yang mempercayai teori tersebut. Tersebut itu merujuk pada benda tersebut. Kemudian ada juga rujukan tempat. Aku sarankan kamu pergi ke Gramedia. Di sana koleksi novel yang ditawarkan lengkap. Selain itu di sana tempatnya juga sangat asyik. Nah, itu contoh rujukan tempat. Nah, di sini juga ada kalimat yang merupakan kalimat rujukan. Silahkan kalian pilih satu kalimat yang merupakan rujukan. Misalnya berdasarkan, itu kan contoh rujukan. Silahkan satu kalimat yang merupakan referensi.